Ya, puji Tuhan. Shalom. Kita akan kembali lanjut firman Allah dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Firman Allah berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada." Ini adalah sebuah pernyataan, dan Yesus sudah pertama kali melakukan hal ini, yaitu ketika dia akan mengakhiri hidupnya di kayu salib. Bagaimana dia berkata bahwa Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita mau pikir-pikir dengan logika kita kan mustahil, tidak mungkin. Mereka melakukan kekerasan, mereka melakukan penganiayaan, mereka melakukan penyiksaan, mereka melakukan hal-hal yang sukar dipikirkan oleh manusia. Bagaimana orang-orang yang menganiaya Yesus ketika dia dibawa ke Bukit Golgota. Sebelum itu dia diperhadapkan kepada beberapa tokoh-tokoh, baik itu Pilatus, Anas, atau siapapun, termasuk Herodes. Ya, ada banyak hal-hal yang sangat berat yang harus diderita oleh Yesus. Tetapi pada akhirnya dia masih mengucapkan kata ini, yaitu ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Untuk membenarkan perkataannya ketika mengajar murid-muridnya dan meneruskannya kepada kita pada malam hari ini, untuk ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini pertanda bahwa sebelum kita meminta ampun kepada Tuhan, sebelumnya kita juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam hal apa, saudara? Mungkin pada malam hari ini saya akan hanya banyak memberikan kesaksian. Wah, seperti pertentangan yang disinggung oleh Pak Gembala, ya itu wajar ada. Ya, seperti Paulus dengan Petrus, mereka bertentangan. Dan juga ada rasul-rasul lain. Masing-masing memegang kesaksian hidup yang mereka miliki. Kalau kesaksian saya mungkin masih sedikit. Kesaksian Bapak Gembala di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sudah seringkali mengalami ujian, cobaan. Ya, bukan berarti kita yang masih baru tidak pernah mengalami ujian dan cobaan di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Tapi satu hal yang menjadi kunci, saudara, bahwa untuk kita berhak menerima pengampunan dari Tuhan, kita harus bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dalam hal kita mau memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, kita melihat ada beberapa contoh, saudara, di dalam kebenaran firman Allah, bagaimana ketika Yesus mengutus murid-muridnya yang 12, dan bagaimana juga yang dia mengutus murid-murid yang ke-70 orang. Kalau yang 12 itu adalah murid-murid yang khusus diutus kepada domba-domba yang hilang, sehingga di sana mereka dikatakan bahwa tidak perlu menggunakan kasut atau membawa bekal. Apa itu bekal, saudara? Sekali lagi, domba-domba yang hilang sudah ada firman, sama seperti yang terjadi kepada Manasye. Manasye mungkin tidak ada secara detail nabi yang mengajar dia, menegur dia, tetapi di sana dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 21 bahwa diingatkan oleh para nabi. Kenapa sampai Hizkia tidak perlu lagi dibawakan kebenaran, tidak perlu dibawakan lagi makanan, tidak perlu lagi hamba Tuhan yang menyampaikan firman kepada dia membawa, karena tinggal mengingatkan. Itu sebabnya ada pertentangan di dalam perintah Yesus kepada murid-muridnya. Yang 12 itu khusus disuruh kepada domba-domba yang hilang. Tidak boleh menyimpang ke Samaria, tidak boleh menyimpang ke sini, ya, di dalam Matius pasal 10. Sedangkan ketika Tuhan mengutus 70 murid, di sana harus menggunakan kasut
Saudara harus menggunakan kasut dan ini. Tetapi ada satu yang harus kita petik, saudara, bahwa tidak boleh membawa dua helai pakaian. Hanya menggunakan satu baju. Itulah sebabnya wajar kalau Petrus dan Paulus ataupun Paulus dan Apolos ada pertentangan karena masing-masing punya baju masing-masing. Ya. Kepadanya diberikan karunia sebagai nabi, sebagai guru, sebagai rasul, sebagai gembala, dan sebagai pemberita Injil. Itu karunia masing-masing diberikan kepada kita, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Berdasarkan pengalaman seperti saya, orang tua saya kurang lebih 23 tahun berdoa untuk saya. Begitu juga yang dilakukan oleh Ibu Damaris. Setiap hari dia berdoa melepaskan berkat untuk anak-anak dan cucunya. Tuhan tolong mereka, selamatkan mereka, perkenalkan mereka kepada kebenaran firman. Tetapi ada hamba Tuhan juga seperti Yunus, ya. Yunus sampai dia berkata, selayakkah engkau marah kepadaku? Sampai Yunus berkata, iya, aku harus marah karena apa? Aku tahu bahwa engkau adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Ketika saya menyampaikan kebenaran kepada orang Niniwe, Tuhan ketika mereka merendahkan diri kepadamu, meminta ampun kepadamu, di dalam Yunus pasal 4 yang kedua, maka engkau yang maha pengasih dan maha pengampun akan turun mengampuni mereka dan menyelamatkan mereka. Maunya Yunus kan, orang yang berbuat dosa harus dihukum. Karena apa? Terlalu sakit hati. Sampai Tuhan saja berkata, umat ini terlalu membuat sakit hati kepadaku. Ya, ada contohnya, saudara. Ya. Bukan berarti kita hamba Tuhan tidak akan mengampuni orang yang terlalu bikin suka, bikin sakit hati sama gembala, bikin sakit hati sama jemaat, bikin sakit hati sama hamba-hamba Tuhan. Yesus, Tuhan saja. Ya. Rancangan damai sejahtera ku ubah menjadi malapetaka. Kenapa? Karena terlalu sakit hatiku, Tuhan bilang. Tetapi kalau dia datang sebagai gembala, saudara, ya, dia datang sebagai gembala di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Di sana tidak ada seorang gembala yang lebih benar selain daripada dia yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, kenapa sampai saya katakan bahwa saya hanya bahkan banyak bersaksi, saudara? Selama 23 tahun ayah saya mendoakan saya. Dan pada tahun 2007 ketika saya pergi diambil, saudara, di dalam keadaan dendam dan amarah. Oleh karena apa? Perbuatan mereka seakan-akan sangat saya tidak sukai. Ya, mereka menelantarkan saya, ayah saya menelantarkan saya sebagai orang-orang yang terbuang seperti Yefta. Tetapi tahun 97 ketika saya dibawa ke tempat pelayanan mereka, setiap malam saya tidak suka berdoa, saya tidak suka berkumpul di pastori. Ya, apalagi kalau sudah mau dekat Beston, saya selalu pergi mencari minuman keras, bergaul dengan teman pemuda. Tetapi seringkali juga saya dapat triki mereka berdoa, Tuhan tolong anak kami Hendra, supaya engkau selamatkan dia. Itu adalah ucapan berkat yang diberikan oleh mereka dalam keadaan kehidupan saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup di luar Tuhan, hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang dibuat oleh orang tua saya itu sedang dilakukan oleh Ibu Damaris, sedang dilakukan oleh Ibu Tabita. Pasti. Karena mengingat ada anak-anak mereka, anggota keluarga mereka yang belum hidup di dalam Tuhan. Tetapi berbeda dengan kita yang sudah selalu dibuat sakit hati. Kita menegur mereka, kita mengingatkan mereka, tetapi mereka kepala batu sehingga masa kesabaran Tuhan habis dan Tuhan melepaskan kutuk kepada mereka. Itu tidak salah. Siapa mau bersalahkan kita? Sehingga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, selalu bergerak sesuai dengan kesaksian yang terjadi di dalam diri kita. Apalagi kalau proses pelayanan kita sudah panjang, banyak mengalami, kita memperingatkan umat-umat Tuhan. Seringkali kita ingatkan dan ingatkan, bukan cuma 1-2 kali, bahkan sudah puluhan kali kita mengingatkan mereka. Sehingga Yunus berkata, selayaknya aku marah Tuhan. Kenapa? Aku peringatkan mereka tetapi mereka tidak mendengarkan. Sama dengan yang dilakukan oleh si Nuh, pemberita kebenaran. Dia hanya sampaikan kebenaran kepada orang-orang pada waktu masa hidupnya. Tetapi mereka tidak mendengarkan sehingga Tuhan datang menghukum dunia pada masa itu. Ini yang terjadi sudah dalam hidup ini. Sehingga ketika tahun 97
Saya meninggalkan orang tua saya karena saya tidak sanggup untuk hidup. Banyak aturan di rumah pastor. Tetapi tahun 97 itu juga saya akan jadikan alasan saya lari untuk pergi dibaptis. Dengan tidak disangka saudara bahwa ternyata ketika kita masuk di dalam baptisan, di situ adalah anugerah Allah dalam bekerja. Sekalipun mungkin kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tetapi tidak mungkin hamba Tuhan mau melakukan pelaksanaan baptisan air kalau dia tidak bimbing, dia tidak ajar dulu kita, dia tidak penuhi dulu kita dengan kebenaran firman Allah, kita menikmati pada saat itu. Sehingga hamba Tuhan tidak sembarang untuk main baptis. Disitulah karunia Allah bekerja. Cepat atau lambat pasti Tuhan akan menggenapi. Apalagi kalau doa-doa yang selalu disampaikan oleh keluarga, oleh orang tua, oleh gembala, oleh siapapun yang selalu mendoakan kita. Seperti kita yang ada di tempat ini, kita mendoakan buat bangsa-bangsa, kita mendoakan buat suku-suku, kita mendoakan buat hamba-hamba Tuhan, kita mendoakan buat umat-umat Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam hal berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang namanya saudaraku, kita berdoa untuk keselamatan, kita berdoa untuk kekuatan, kita berdoa untuk supaya mereka diberikan jalan yang lurus, itu adalah merupakan doa berkat yang kita sampaikan kepada Tuhan untuk mereka. Sehingga doa berkat yang diturunkan oleh ayah saya, yang disampaikan oleh orang tua saya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, sekarang saya nikmati. Dan itu yang akan terjadi kepada anakmu, Ibu Damaris. Itu yang akan terjadi kepada anakmu, Ibu Tabita, yang ada tinggal di mana sana, yang durhaka mungkin dengan istrinya, tidak mau mendengarkan perkataan. Dan itu sudah terjadi kepada anakmu Fitri. Dan anakmu Fitri juga akan berdoa untuk suaminya supaya dipulihkan. Haleluya, melepaskan berkat, yaitu keselamatan, pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memanggil. Sehingga ketika kita bisa mengeluarkan kata-kata itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang untuk mengampuni kita. Saudaraku, mengampuni seperti apa? Tetapi ingat, dosa kita diampuni, tetapi kesalahan tetap akan ada hukumannya. Hukuman apa itu? Itu adalah rahasia Tuhan. Kita cukup hanya berdoa, tetapi masalah penghukuman itu adalah haknya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Saudara, kita hanya meminta kepada Tuhan. Kita tidak bisa egois bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Tetapi kalau memang imanmu, engkau ingin itu terjadi, karena firman Allah berkata, minta apa saja, maka kepadamu akan diberikan, asal engkau tinggal di dalamnya dan firmanmu tinggal di dalam engkau. Nah, itu adalah sebuah janji, dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Bagaimana kita mau beralasan seringkali karena dosa? Nah, di saat itulah kita minta ampun kepada Tuhan agar dosa kita diampuni. Sekalipun kita harus sadari, ketika Tuhan mengampuni dosa kita, kita punya kesalahan, kita punya kelemahan, tidak akan dihukum. Itu pasti Tuhan akan menghukum kita dengan hal-hal yang mungkin yang kita tidak sangka-sangka terjadi dalam kehidupan kita. Kita cuma berdoa supaya Tuhan menjauhkan daripada kita pencobaan, Tuhan melepaskan kita daripada yang jahat. Tetapi kenapa itu masih selalu datang terjadi dalam kehidupan kita? Jadi saudara kasih Tuhan, setiap hamba Tuhan, setiap umat Tuhan, ya, berdiri untuk menyampaikan kesaksian ataupun kebenaran firman Allah. Sebab kebenaran firman Allah yang disampaikan disertai dengan kesaksian-kesaksian hidup yang terjadi dalam kehidupannya, itu pasti akan membangun dan akan menggairahkan kita yang ada pada saat ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, ingat firman Allah berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, seberat-berat apapun kesalahan kita, seberat apapun kita punya kekurangan dan kelemahan di hadapan Tuhan, ketika kita datang minta ampun kepada Dia, maka Dia akan mengampuni kita. Tetapi harus kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain, mulai dari keluarga. Ya, suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, orang tua mengampuni anak-anak, anak-anak mengampuni orang tua. Karena namanya kita manusia, apalagi setiap hari kita baca firman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Maha luar biasa. Saudaraku, sekalipun menurut pandangan kita, pemikiran kita tidak disuruh untuk bawa nasi, bawa bekal, kita tidak disuruh untuk pakai 2 baju untuk pergi memberitakan Injil. Coba kalau kita tafsirkan secara jasmani, ya kan tidak mungkin, tidak pernah kita lakukan. Saya saja datang di sini, saya bawa baju. Sampai di sini saya sudah bawa baju, masih ditambah lagi baju, diberikan lagi
Sekalipun sempat disampaikan kepada saya, loh kenapa Pak Gembala terlalu banyak bawa pakaian? Di sana banyak pakaian, tetapi namanya kita manusia, saudara. Tetapi bukan pakaian secara jasmani yang dituliskan oleh Tuhan, yang dimaksud oleh Tuhan, tetapi berbicara tentang perlengkapan rohani. Baju yang disebut adalah keadilan. Kita menyampaikan firman Allah dengan segala keadilan daripada Tuhan. Kita tidak memilih-milih siapa. Ya, ketika kita diutus untuk pergi kepada domba-domba yang ada, kita harus sampaikan firman kepada domba-domba. Firman apa? Yaitu firman yang sudah ada pada mereka. Tinggal kita ingatkan seperti yang terjadi kepada Raja Manasye. Ketika dia teringat akan perkataan Tuhan, maka di dalam keadaan dia terdesak, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan berarti tidak ada yang ingatkan dia, harus ada yang ingatkan dia. Tetapi diingatkan oleh dia oleh taburan benih firman Allah yang sudah pernah dia dengar. Tinggal dipoles, tinggal diingatkan kembali, sehingga ketika dia terdesak, dia berbalik merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbeda lagi ketika kita disuruh kepada seluruh bangsa-bangsa, seperti 70 murid. Di sana dikatakan harus bawa bekal, bawa tongkat, ya. Harus pakai kasut. Tetapi tidak boleh pakai 2 baju, tetap harus 1 baju. Tidak boleh bawa pakaian ganti. Ya, itu berbicara, saudara, bukan pakaian yang kita pakai ini. Setiap malam saya ganti-ganti baju, karena hampir setiap waktu ketika dilihat itu terus bajuku ya. Gembala kasih lagi dengan celana yang saya pakai sekarang, luar biasa, saudara. Ya. Nah, itu pakaian secara jasmani, tetapi pakaian secara rohani yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita luar biasa. Ya, bahkan kita akan melakukan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kalau Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, kita bisa akan memberi makan 100.000 orang. Itu maksudnya kita bisa menyelamatkan orang lewat pemberitaan kita, lewat kesaksian kita, lebih daripada apa yang Tuhan buat. Haleluya, itu yang Tuhan inginkan. Memang secara nyata bahwa benar pernah terjadi. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus memberi makan 5.000 orang, 15.000 orang, orang prediksi. Siapa bilang 15.000 orang? Ya. Itu cuma perhitungan manusia. Tapi yang benar 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tidak usah kita hitung mau 15.000, mau 5.000 perempuan, jangan kita tambah-tambah. Tetapi kita harus petik 5.000 laki-laki. Itu terjadi, ya dan amin. Tetapi apakah maksud itu tujuan daripada Tuhan? Sama seperti Petrus. Petrus belum sanggup menyamai Tuhan Yesus. Dia baru memberi makan 3.000 orang dalam 1 kali berkhotbah. Untuk pada saat itu, tetapi apakah dia tidak bisa menyaingi? Maksudnya menyaingi dalam hal penginjilan. Dia melakukan perbuatan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Saudara kasih Tuhan, apa yang Petrus sudah buat lebih besar daripada apa yang Yesus sudah lakukan. Karena bukan hanya 3.000, itu 3.000 1 hari. Dalam 1 hari 3.000 orang bertobat. Bayangkan kalau 2 hari, bayangkan kalau 3 hari. Itu yang harus terjadi dalam diri kita. Itu yang harus kita lihat terjadi dalam diri kita. Saudaraku, 5 roti dan 2 ekor ikan. Kita memberi makan. Yesus memberi makan 5.000 orang, tetapi kepada kita diberikan karunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar dari itu. Kita beri makan 10.000 orang, 20.000 orang, 100.000 orang. Wah, itulah saudara. Inilah bentuk sebenarnya kenyataan, realita yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Maka ketika kita datang kepada Tuhan dalam roh pengampunan, saudara, kita di dalam jemaat ini yang ada, mungkin seringkali ada pertentangan, karena Yesus juga datang untuk membuat pertentangan di dalam keluarga. Amin, saudara. Tetapi kenapa sampai harus ada pertentangan? Karena ketika ada pertentangan, kita dipimpin oleh Roh, pertentangan itu akan mempersatupadukan kembali kita bahwa ternyata manusia tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Ketika kita saling menegur satu dengan lain, saling memperingatkan satu dengan lain, dan sanggup untuk melepaskan pengampunan. Ingat saudaraku, Tuhan Yesus segera akan datang. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan satu dengan yang lain, maka niscaya pasti kita akan menjadi orang-orang yang tertolak. Karena itu, saudara kekasih Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang terima di hadirat Allah, kita hidup dalam kasih Tuhan. Maka kita berhak untuk sampaikan doa dan permohonan. Inilah gunung-gunung yang dimaksud oleh Tuhan untuk dipindahkan. Inilah jalan yang perlu diluruskan. Inilah lubang yang harus ditimbun. Itulah lembah-lembah yang perlu harus diratakan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita saling mengampuni satu dengan lain dan saling memahami baju yang kita gunakan masing-masing satu dengan yang lain. Tetapi bukan berarti itu akan membatasi kita saling mengajar. Ingat, kita harus saling mengajar, harus saling menyatakan kesalahan, harus saling memperbaiki kelakuan, dan harus saling mendidik di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam 2 Timotius ayat 16 sebagai tujuan firman Allah yang diilhamkan oleh Allah disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, baik 40 penulis Alkitab maupun kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Seringkali Tuhan mengilhamkan sesuatu dalam diri kita, ya, tetapi jangan juga kita sembarang. Tuhan telah berkata kepadaku dalam mimpi begini, padahal tidak pernah, karena akan dari buahnya juga dilihat. Kalau kita bersaksi begini-begini, tetapi padahalnya kita tidak setia, berarti kamu berdusta. Dan mungkin kau mimpi betul, tetapi mimpimu itu bukan dari Tuhan. Haleluya. Tetapi jangan kita terlalu percaya kepada mimpi-mimpi, kita percaya kepada firman Allah. Firman Allah berkata, sekalipun orang yang mati dari kuburan mau pergi sampaikan firman Allah kepada keluargamu yang ada di sana, hai orang kaya, tetap mereka tidak akan bertobat. Karena apa? Sudah lama hukum-hukum Allah, hukum-hukum Musa, hukum-hukum Tuhan ada pada mereka, tetapi mereka tidak bertobat. Kenapa? Sudah hidup berpoya-poya, hidup bersantai-santai. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Allah, mari kita berbalik. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Kita akan kembali lanjut firman Allah dalam Matius pasal 6 ayat 17. Matius pasal 6 ayat 17. Allah berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Ini adalah sebuah pernyataan dan